Oke adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Tri dalam acara Mari Menggambar. Nah, kali ini Kak Tri ingin menyajikan cara menggambar dari huruf alfabet. Tapi sebelumnya adik-adik bisa menyiapkan alat warnanya dan kertasnya, serta beberapa hal lainnya agar adik-adik bisa nyaman dalam menggambar. Kak Tri juga ingin memberikan tips dan trik nanti di akhir acara ini agar adik-adik mengerti cara menggambar yang efektif dan bagaimana caranya membuat tips agar gambar bisa lebih menarik dan mempesona. Adik-adik nanti bisa kirimkan gambarnya, hasil karyanya di WhatsApp Kak Tri dengan nomor 0812 82 80 5502. Nah, adik-adik juga bisa mengikuti cara menggambar Kak Tri di tiap hari Minggu jam 9 di Wiramais TV dengan cara buka Facebook, like Wiramais TV, dan adik-adik bisa menonton program Kak Tri yang ditayangkan setiap minggunya. Oke, adik-adik, Kak Tri juga punya buku. Nah, ini hasil kreasi Kak Tri semua. Ada 3 buku yang Kak Tri punya. Adalah menggambar itu gampang. Ya. Berikutnya adalah menggambar dari huruf A dan Z. Dan selanjutnya adalah menggambar hewan itu gampang. Kalau seandainya adik-adik berminat dengan buku ini, adik-adik bisa menghubungi Wiramais TV. Di situ ada nomor kontaknya yang adik-adik bisa hubungi. Nah, untuk lain-lainnya adik-adik bisa tanyakan di situ, atau bisa menghubungi di WhatsApp-nya Kak Tri di 0812 8280 5502. Baik, jangan kemana-mana adik-adik ya. Jadi Kak Tri tunggu dulu agar adik-adik bisa leluasa menyiapkan alat warnanya dan kita sama-sama memulai ya. Baik adik-adik, di sini kita sudah siap untuk menggambar. Saya harap adik-adik juga sudah menyiapkan semua alat warna dan kertasnya. Kita memakai huruf A, jadi kita tarik gores. Nah, garis seperti ini, ya. Jadi, nah, kita tambahkan di sini. Memang tengahnya agak melengkung, ya, agar tampilannya lebih menarik. Setelah itu, adik-adik bisa kasih di sini lengkung. Di sini ditambah lagi lengkung. Terus di sini bisa ditambahin lengkung lagi. Lalu Kak Tri tambahkan lagi di sini ada lengkung. Nah, setelah itu ada lengkung. Ya. Terus lengkung. Ada lengkung lagi. Nah, hasil karya adik-adik bisa menyelesaikan semuanya. Lalu jangan lupa, apabila memang bisa difoto, nah, langsung dikirim ke WhatsApp-nya Kak Tri di 0812 8280 5502. Oh ya, jangan lupa cantumkan nama adik-adik dan dari mana. Bisa dari sekolah atau dari daerahnya, daerah mana, atau umurnya, adik-adik umurnya umur berapa. Nah, di sini Kak Tri akan melanjutkan gambar yang Kak Tri inginkan. Di sini ada lengkung. Nah, di sini kasih lengkung.
kecil. Lalu di sini juga diberi lengkung-lengkung. Nah, adik-adik bisa melihat ini gambar dari huruf A. Adik-adik bisa melihat hasil kreasinya kreasi apa ya? Nah, di sini adik-adik bisa tambahkan di sini apa saja, ya. Nah, di sini ada kotak kecil-kecil. Wah, ini kayaknya sih huruf A jadi tumpeng ya. Iya, adik-adik. Apabila adik-adik melihat ini seperti gambar tumpeng, itu benar, ya. Jadi adik-adik bisa menggambar dari huruf A dan hasilnya jadi tumpeng. Tumpeng ini adalah salah satu budaya Indonesia, hasil kreasi budaya Indonesia yang memang menjadi tradisi kita apabila ada di acara-acara tertentu. Nah, adik-adik pasti suka ya dengan nasi tumpeng karena variasi lauk pauknya lumayan banyak. Ya. Nah, di sini kru dari Wiramais TV juga suka dengan nasi tumpeng, ya, karena kebersamaan dan juga bisa dimakan rame-rame, ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Adik-adik bisa mengkreasikan apa saja. Kalau misalkan melihat dari nasi tumpeng itu ada beberapa bentuk lauk yang memang bisa dikreasikan, adik-adik bisa tambahkan. Ya, yang penting teknik dasar yang Kak Tri ajarkan ini agar adik-adik bisa mengerti, lalu adik-adik bisa mengkreasikan sendiri bagaimana bentuknya dan menyesuaikan dengan apa yang adik-adik alami sendiri. Jadi misalkan, Katri kalau seandainya nasi tumpengnya ditambah pakai dendeng bisa nggak? Boleh, nggak apa-apa. Sama ikan boleh? Boleh, nggak ada masalah, ya. Jadi adik-adik bisa tambahkan apa saja sesuai dengan kreasi dan imajinasi adik-adik. Katri tidak mendikte, tetapi hanya memberikan dasar-dasar cara menggambar. Lalu adik-adik bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan keinginan dan selera adik-adiknya. Nah, lalu Katri ini di sini kalau seandainya tumpengnya kok tidak ada tempatnya. Nah, sekarang kalau seandainya variasi bentuk dari tumpengnya sudah selesai, baru nanti kita beri tempat, ya. Tempatnya di mana? Nah, kita tinggal kasih aja di sini. Lengkung. Nah, sudah menjadi tempat dari nasi tumpeng. Baik, sebelum kita mewarnai, kita perhatikan dulu gambarnya apakah memang sudah selesai. Karena nanti pada saat memang kita sudah menggambar, kita tidak bingung lagi apa sih yang perlu kita tambahkan, apa sih yang perlu kita olah lagi dari gambar ini. Tapi kok kesannya nasi tumpengnya ngambang ya, nggak seperti ditaruh di meja. Nah, kita bisa tarik garis agar terkesan tumpeng ini berada posisinya ada di meja. Nah, bisa ditambahkan di sini garis. Nah, tumpengnya sudah berada di meja. Katri di sini kosong, boleh ditambahkan nggak? Boleh, nggak apa-apa. Bisa ditambahkan apa saja. Ya, jadi misalkan Katri kalau seandainya tumpengnya dikasih ada donat, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Bisa di sini ada lengkung, ya. Terus di dalamnya kasih lengkung. Nah, ya. Terus di sini juga ada lengkung. Lengkung. Kok nggak nyambung ya Katri? Donat sama nasi tumpeng tuh kan yang hadir kan macam-macam. Ada anak-anak, ada orang dewasa dan lain-lain ya, karena itu sebuah perayaan. Ya, perayaan itu macam-macam. Di sini hidangannya. Ya. Jadi adik-adik bisa tambahkan apa saja agar adik-adik bisa memvariasikan berbagai hal di sini agar gambar adik-adik bisa tampak lebih menarik.
Kalau mau ditambahkan gelas boleh nggak Kak Tri? Yang isinya kopi atau sirup boleh. Nah, di sini tinggal dikasih lempung. Nah, dikasih lempung di sini. Terus di sini ada lempung. Nah, ini tinggal kasih gagangnya. Nah, jadi sudah. Ya. Kok donatnya cuma 2 Kak Tri? Perlu ditambah lagi biar rame? Boleh, nggak apa-apa. Kasih di sini, lalu dikasih di sini. Nah, terus kasih piringnya. Nah, jadi ya. Baik adik-adik, di sini kita sudah menggambar dari huruf A yang telah menjadi gambar tumpeng dan lain-lainnya. Ya. Nah, di sini adik-adik dalam hal menggambar bentuk jangan terlalu kecil-kecil ya, karena pada saat proses mewarnai adik-adik nanti akan kesulitan. Karena dari setiap media itu adik-adik harus membuat minimal 2 warna. Dan sekali lagi Kak Tri ingatkan, jangan lupa apabila karyanya adik-adik sudah selesai, adik-adik bisa mengirimkan hasil karya adik-adik di WhatsApp Kak Tri. Bisa dibantu oleh mama atau bunda, bisa minta difoto, dikirimkan ke WhatsApp Kak Tri ke 0812 8280 5502. Nah, adik-adik sudah selesai menggambarnya ya. Jadi kita bisa mulai mewarnai. Sekali lagi Kak Tri ingatkan bahwa dalam hal mewarnai itu minimal kita menggunakan 2 warna untuk setiap bidang. Gitu. Jadi supaya apa Kak Tri? Supaya gini, tampilan gambar adik-adik tuh biar tidak flat atau tidak monoton. Jadi adik-adik bisa ada variasi warnanya, itu malah lebih bagus. Oke, kita menggoreskan satu goresan dulu. Ini adalah caranya agar adik-adik nanti pada saat menggoreskan tahu batas-batasnya dalam hal mewarnai ya, sehingga adik-adik tidak terlalu kelewatan nanti pada saat udah terlalu asik mewarnai, ternyata batas-batasnya kelewatan, sehingga untuk warna yang lain itu jadi tidak kebagian tempat. Nah, ini adalah teknik yang Kak Tri ajarkan agar adik-adik sekedar tahu saja. Jadi kita goreskan warna ini. Sampai penuh ya. Usahakan warna kertasnya itu tidak terlihat. Tidak usah buru-buru dalam hal mewarnai, sehingga warna yang dihasilkan itu lebih maksimal. Katri, kalau aku nggak punya oil pastel, boleh nggak pakai pensil? Boleh, nggak apa-apa ya. Jadi adik-adik bisa pakai alat warna apa saja. Ya. Nah, kalau sudah selesai ini, adik-adik bisa memilih warna yang lain. Kita kasih jarak dulu. Ya. Perhatikan. Jadi adik-adik bisa memilih warna yang lain, tapi usahakan agar tampilan warnanya itu bisa bervariasi ya. Jadi diberi jarak. Ini kenapa Kak Tri kok bisa kasih jarak? Karena begini, kita harus menyelesaikan warna ini dulu agar adik-adik bisa paham dan tahu caranya mewarnai ini supaya nanti tidak bentrok dengan warna yang lain. Jadi diselesaikan dulu warna yang ini. Nah,
Terus kita selesaikan. Apabila sudah selesai dan warnanya sudah penuh, dari jarak warna ini baru adik-adik bisa mencampurkan. Ingat, warna yang lebih tua ditimpa oleh warna yang lebih muda. Jadi adik-adik bisa perhatikan ya, dari warna ini adik-adik bisa melihat bahwa warna yang lebih muda itu menimpa warna yang lebih tua. Nah, di sini akan terjadi gradasi. Tekniknya gimana, Katri? Boleh bebas, mau pakai garis-garis boleh, mau pakai di lingkar-lingkar boleh. Jadi adik-adik bisa melihat bahwa beberapa warna bisa dikombinasikan dengan warna yang lain, sehingga adik-adik bisa mendapatkan hasil gambar yang lebih maksimal. Nah, di sini kita kasih garis dulu, ya, kasih garis supaya adik-adik tahu batasnya, batas mewarnainya. Kita tarik garis lagi di sini sampai penuh, ya. Tidak usah terlalu bersemangat ya adik-adik ya, agar hasilnya lebih maksimal. Nah, apabila semua warnanya sudah selesai, jadi perlu diperhatikan ya adik-adik ya. Nah, di sini warnanya sudah dicampur. Nah, sudah terlihat hasil warnanya. Apabila adik-adik sudah melihat dari berbagai bentuknya, adik-adik bisa pindah ke bagian yang lain. Ya, adik-adik bisa apa warna. Di sini Katri mau pilih warna hijau. Variasi warna hijau ini ada Katri kasih jarak dulu ya bagian agar nanti tidak melebar kemana-mana warnanya. Kita selesaikan dulu warnanya, nah, agar adik-adik bisa melihat bahwa ternyata mewarnai itu butuh kesabaran dan butuh beberapa bagian yang memang kita harus bersabar dalam hal melakukan sesuatu agar hasilnya jadi maksimal. Nah, di sini Katri udah pakai warna yang lain lagi, ya. Apabila sudah selesai, baru nanti dicampurkan. Nah, di sini Katri sudah membuat dua warna variasi dari warna hijau. Sisanya Katri ingin memberikan warna yang lebih muda lagi agar bisa kelihatan lebih indah. Nah, di sini ada sedikit warna yang lebih cerah. Nah, di sini kasih garis lagi. Ada warna coklat tua. Di sini ada coklatnya. Lalu ditimpa kalau seandainya warnanya sudah selesai. Nah, ini tampilannya sudah, hasilnya lebih bagus.
Nah, kita kasih beberapa warna agar kelihatannya lebih menarik ya. Nah, tampilannya juga. Adik-adik nggak usah takut-takut ya dalam hal mencampurkan warna ya, dalam hal memilih warna. Dicoba aja semuanya warna agar adik-adik paham dan mengerti bahwa ternyata kalau warna dicampurkan dengan warna ini dan dicampur dengan warna ini ternyata hasilnya lebih bagus. Nah, apabila adik-adik tidak mencoba, nanti suatu saat adik-adik tidak akan mengerti bahwa beberapa campuran warna itu ternyata menghasilkan sesuatu yang lebih menarik. Nah, di sini makanya dibutuhkan keberanian untuk mencoba warna-warna yang lain, ya. Nggak harus seperti yang Kak Tri punya, ya. Jadi bisa dilihat dari beberapa tampilan ini bahwa beberapa campuran warna yang kalau seandainya kita campurkan dengan beberapa bagian warna yang lain ternyata hasilnya lebih menawan ya. Nah, kita lanjutkan dengan bidang yang lain. Adik-adik bebas memberikan apa saja di sini, warna-warna apa saja. Nah, ini bisa dicampurkan dengan warna yang lain. Jadi tiap satu bidang memang harus pakai minimal 2 warna ya. Iya, karena apa? Jadinya kesannya lebih bagus. Nah, supaya warnanya tidak monoton dan hasilnya lebih variatif ya. Jadi dilihatnya juga lebih jumlah warna gimana Kak Tri? Boleh dicampurkan apa saja. Yang penting adik-adik berani untuk mengembangkan segala sesuatunya itu agar bisa terlihat lebih indah. Ya. Jadi adik-adik campurkan apa saja agar tampilan yang gambar yang adik punya itu bisa lebih menarik. Apa saja campurkan dengan syarat warna hitam itu dipergunakan pada saat akhir dari proses mewarnai agar adik-adik bisa lebih paham bahwa dalam mewarnai itu butuh keberanian, butuh sebuah proses agar adik-adik bisa lebih sabar dalam hal mewarnai. Karena kalau seandainya tidak sabar, wah ini semuanya akan jadi berantakan. Memang dalam hal mewarnai itu memang kita harus tekun ya. Jadi supaya hasilnya adik-adik bisa lihat. Misalkan kalau ada beberapa warna yang memang dilihatnya masih kurang, adik-adik bisa tambahkan saja ya, di beberapa bagian yang menurut adik-adik bisa menjadi sesuatu yang menarik. Nah, ya. Jadi adik-adik bebas menentukan apa saja, nggak harus seperti yang Kak Tri lakukan ya. Bisa pakai warna apa saja. Ya. Di sini Kak Tri hanya mengajarkan tentang teknik. Ya. Tidak ada tujuan Kak Tri untuk mendikte adik-adik, oh harus menggambar ini, harus memilih warna ini. Jadi semuanya adik-adik bebas menentukan warna apa saja. Yang Kak Tri ajarkan itu adalah teknik mewarnainya saja. Dalam hal memilih warna itu adik-adik terserah. Ya. Tekniknya juga adik-adik bebas caranya. Yang jelas adik-adik mengerti. Oh, cara membuat sesuatu karya itu yang bagus itu bagaimana. Nah ini Kak Tri hanya menjelaskan tentang tekniknya. Ya, jadi adik-adik bisa pahami ya bahwa beberapa bagian yang kita lakukan ini adalah suatu kreativitas. Jadi adik-adik bisa memilih bagian-bagian warna yang lain agar bisa lebih menarik hasilnya.
Oh iya, jangan lupa ya adik-adik ya, ingatkan mamanya atau bundanya kalau seandainya, Bunda ini gambarku mau aku kirimin ke Kak Tri dong. Boleh, gak apa-apa. Nah, nanti bisa dimintain tolong ke bundanya untuk difotoin gambarnya, atau dengan adik juga, adik-adik sekalian juga nggak apa-apa pada saat dipamerkan karyanya. Nah, adik-adik bisa difoto sama bundanya lalu dikirim ke WhatsApp-nya Kak Tri di 0812 8280 5502. Oke, Kak Tri lanjutkan ya. Jadi di sini ada beberapa tampilan yang bisa kita selesaikan di sini agar nanti tampilan tumpengnya bisa lebih menarik. Nah, di sini Kak Tri pakai warna biru. Dan jangan lupa bagian-bagian tertentu dari warna kertasnya diusahakan itu tertutup dengan warna yang kita goreskan. Nah, beberapa cara menggoreskan ini adik-adik bisa memilih teknik-teknik goresan sesuai dengan yang adik-adik inginkan. Nah, di sini warnanya sudah penuh. Terus adik-adik bisa menambahkan lagi warnanya yang variatif. Bisa ditambahkan beberapa bagiannya agar lebih menarik lagi hasilnya. Nah, bebas ya Kak Tri kalau pakai warnanya warna apa saja. Bebas, tidak ada satu ikatan atau aturan harus memilih warna ini, terus warna itu. Yang penting adik-adik harus berani mencoba warna apa saja agar adik-adik bisa menilai bahwa warna yang dicampurkan dengan warna yang lain itu hasilnya jadi menarik. Nah, kalau seandainya sudah selesai warnanya, bisa digabungkan dengan warna yang lain. Jangan lupa adik-adik, warna yang lebih muda menimpa warna yang lebih tua. Nah, ini adik-adik bisa melihat dari beberapa bagiannya sudah dipenuhi oleh warna-warni, kesannya lebih bagus, lebih manis, dan lebih variatif warnanya. Jadi apabila adik-adik menggunakan warnanya macam-macam, nah hasil gambarnya juga akan lebih menarik. Ya. Di sini adik-adik bisa melihat beberapa tampilannya, beberapa bagiannya sudah menjadi beberapa hasil yang menawan. Nah, di sini bisa kita tambahkan beberapa bagiannya. Beberapa bagian tersebut bisa kita warnai agar tampilannya bisa mendukung keindahan dari gambar yang telah kita warnai. Misalkan ini gambar donat. Gambar donat, Kak Tri, aku suka donatnya warnanya pakai coklat. Boleh, kita kasih warna coklat di sini. Nah, jadi warna coklatnya dikasih seperti ini, kasih variasinya agar tampilan donatnya jadi lebih menarik. Nah, jangan lupa adik-adik, setiap bagian diisi minimal 2 warna ya. Dalam hal mewarnai, adik-adik butuh sabar dan tekun. Karena kalau kita memang buru-buru, hasilnya nanti tidak akan maksimal. Ya. Dan bisa kita lihat dari hasil beberapa warna ini, adik-adik bisa melihat beberapa bagiannya sehingga menjadi suatu kesatuan yang menarik. Nah, sini
Lalu dikasih, wah ada gambar misisnya ya. Nah, ini dikasih beberapa macam bagian toppingnya. Di sini juga kita bisa menyelesaikan untuk bagian yang lain, sehingga beberapa bagiannya itu bisa tampilannya bisa lebih terlihat. Ingat, adik-adik bisa memilih warna-warna yang ada, jadi bebas, tidak harus seperti yang Kak Tri lakukan, sehingga adik-adik bisa bebas berkreasi untuk menuangkan berbagai macam warna di gambarnya adik-adik. Nah, ini bisa diperhatikan ya adik-adik ya. Nah, ada beberapa bagian yang adik-adik bisa memberikan tambahan-tambahan agar misalnya bisa lebih mempesona ya. Beberapa bagian ini adik-adik bisa membuat sesuatu yang menarik sesuai dengan keinginan adik-adik ya. Jadi nggak usah harus, oh, aku kan nggak punya warna ini Kak Tri, ini kan warnanya saya punya warna yang cuman terbatas. Boleh, nggak apa-apa pakai warna yang lain. Intinya Kak Tri hanya mengajarkan bagaimana adik-adik bisa menggambar sesuatu dengan menarik. Jadi Kak Tri hanya mengajarkan tekniknya saja ya. Adik-adik bebas mau pakai warna apa saja. Nah, ini gambar donatnya sudah hampir selesai. Kak Tri tinggal mewarnai piringnya. Di sini ada beberapa bagian. Adik-adik bisa melihat dari beberapa warna ini bahwa campuran warna yang bermacam-macam itu apabila kita padu padankan dengan sesuai dengan keinginan adik-adik bisa lebih bagus. Ya, adik-adik bisa melihat di sini. Wah, ternyata tampilannya lebih menarik ya daripada kita hanya menggunakan satu warna. Ya, adik-adik bisa mencontohkan ini, bisa mempraktekkan ini di rumah. Ya, dengan syarat adik-adik harus tekun, harus sabar ya dalam hal mewarnai. Misalnya Kak Tri, tidak usah adik-adik berpaku dengan satu warna saja. Oh, saya sukanya pink Kak Tri, saya maunya semuanya pakai warna pink. Nanti hasil gambarnya itu jadi kelihatan lebih monoton, lebih orang-orang tidak akan tertarik dengan gambarnya adik-adik. Jadi adik-adik menggunakan semakin banyak menggunakan warna itu semakin bagus. Berarti saya harus punya banyak warna ya? Enggak juga, karena adik-adik bisa variasikan berbagai macam warna yang terbatas. Adik-adik bisa pakai warna apa saja. Yang penting adik-adik bisa memadu-madankan atau menggabungkan beberapa warna itu menjadi sesuatu yang menarik. Intinya adalah keberanian adik-adik ya. Nah, jadi perlu diperhatikan, adik-adik harus berani dalam hal mencampurkan warna sehingga menciptakan sesuatu yang indah dan kita bisa melihatnya sesuatu yang sangat keren sekali ya. Nah, adik-adik bangga kan punya karya yang dianggap keren, dianggap bagus. Ini karyanya siapa ya? Bagus sekali ya. Nah, sangat bangga bukan apabila adik-adik diberi pujian seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah cangkirnya, adik-adik bisa menggabungkan beberapa warna ini. Lalu setelah itu dicampur lagi dengan warna yang lain agar lebih variatif.
sini ada beberapa bagian yang bisa kita campur lagi. Di sini juga bisa adik-adik bisa campurkan. Ada beberapa bagian yang adik-adik bisa. Nah, saya berikan warna-warna yang variatif sehingga tampilannya lebih menarik. Ya. Gak usah ragu-ragu adik-adik ya dalam hal memberikan warna, sehingga beberapa bagiannya adik-adik bisa selesaikan dengan sempurna. Katri, ini kan bidangnya luas Katri, kayak meja sama latar belakangnya. Terus bagaimana dong caranya? Adik-adik bisa membuat beberapa bagian ini menjadi terpisah dengan sesuatu hal yang kecil-kecil, kayak misalnya kayak gini. Kita kasih garis aja. Terus kita selesaikan bagiannya. Misalkan kita campur dari sini, terus kita pisahkan seperti ini. Nah, jadi adik-adik, ini semua warna atau bidang yang luas itu diberikan garis batas agar adik-adik tahu batasnya sejauh mana yang harus diselesaikan, ya, sehingga adik-adik mengerti. Nah, ini bebas ya Katri, kalau untuk bidang luasnya bebas, apa saja bisa dilakukan. Yang penting adik-adik harus berani. Nah, hasilnya seperti ini. Terus bisa ditambahkan di sini ada beberapa bagian. Kalau seandainya adik-adik misalkan aku mau dikasih buletan seperti ini, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah, terus garis, kasih garis. Nah, seperti ini, lalu kasih warna. Kita kasih variasi aja sesuai dengan selera adik-adik ya. Jadi adik-adik nggak harus sama dengan yang Katri gambar seperti ini, supaya adik-adik punya kreasi dan imajinasi sendiri, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Beberapa bagian ini adik-adik bisa melihat teknik-tekniknya agar adik-adik paham caranya mewarnai. Ingat ya adik-adik ya, kita harus sabar, tekun, dan juga melihat dari bagian-bagiannya ini. Jangan sampai ada warna-warna yang tertinggal atau masih belum diwarnai, ya, sehingga nanti akan membuat karya kita sepertinya masih belum sempurna. Kalau aku mau pakai warna yang lain boleh nggak Katri? Boleh, nggak apa-apa. Mau pakai hiasan yang lain nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi adik bebas pakai campuran warna apa saja dalam hal membuat sebuah gambar. Nah, bisa dicampurkan apa saja, macam-macam, ya, karena nanti agar tampilannya kita bisa melihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa hal yang bisa kita amati di sini. Wah, ternyata bagus juga ya kalau seandainya dicampur dengan warna yang lain. Iya, jadi adik-adik nggak harus takut-takut dalam hal memilih warna ya. Nah,
Jadi adik-adik bisa lanjutkan untuk mewarnai ini. Jadi adik-adik sesuai dengan keinginan adik-adik, dari tekstur, dari beberapa bagian. Dan jangan lupa hasil karya adik-adik bisa dikirimkan ke WhatsApp Katri di 0812 8280 5502. Nanti berikutnya adik-adik bisa mengikuti tips dan trik dari Kak Tri, bagaimana caranya teknik menggambar agar bisa tampilannya kita bisa lebih efisien dan membuat karya kita lebih indah. Bagaimana cara memperlakukan alat kerja kita atau alat gambar kita agar kita bisa bekerja lebih maksimal, kita bisa menggambar lebih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, jangan kemana-mana adik-adik ya. Katri sebentar lagi akan memberikan tips dan trik tentang teknik menggambar. Oke adik-adik, dalam sesi tips dan trik kali ini Katri ingin menyampaikan sesuatu, bagaimana caranya memperlakukan sebuah alat gambar agar bisa lebih maksimal dipergunakan. Adik-adik bisa melihat dari tiap kali Katri menggambar itu Katri selalu menggunakan tisu. Ya, adik-adik bisa lihat tisu. Tisu yang Katri pakai ini memiliki beberapa fungsi. Ya, yang pertama adalah perhatikan alat gambar atau alat warna dari adik-adik itu yang oil pastel khususnya. Perhatikan ujungnya, apabila kotor itu bisa untuk dibersihkan dengan tisu. Ya, jadi lihat dulu, diperhatikan beberapa bagian dari ujungnya oil pastel ini apabila kotor itu nanti hasilnya akan mengotori gambar kita. Jadi pada saat diwarnai itu hasilnya tidak maksimal. Karena apa? Tercampur dengan warna yang lain. Makanya kenapa Katri sarankan memakai tisu. Ya. Nah, di sini ada gambar, contoh gambar bunga yang Katri sudah siapkan. Ini misalkan ada beberapa warna. Di sini ada warna orange, dan di sini ada warna merah muda. Salah satu dari keunggulan dari tisu adalah salah satu fungsi dari tisu adalah untuk mencampurkan warna tersebut dengan tisu. Sebenarnya bisa pakai jari, tapi Katri tidak sarankan karena apa? Nanti jadinya kotor. Adik-adik nanti tidak sadar itu jarinya akan menempel di beberapa bagian gambar dan hasil gambarnya tidak maksimal. Jadi bisa pergunakan pakai tisu. Tisu ini dipilin-pilin ya, jadi dibentuk seperti ini, lalu kita gariskan seperti ini. Nah, tampilannya akan jadi lebih menarik. Nah, ya, jadi lebih smooth ya, jadi lebih terlihatnya lebih bagus untuk perpaduan warnanya. Kalau seandainya ingat, kita hanya sekali menggoreskan, jangan dicampurkan dengan warna yang lainnya untuk dipergunakan oleh warna yang lain. Nah, kalau sudah begini, adik-adik bisa teruskan lagi untuk bagian selanjutnya. Akan ditambahin seperti ini. Fungsi berikutnya untuk tisu adalah pada saat gambar kita sudah banyak warnanya, ya, misalkan
Lalu kita tambahkan lagi dengan warna yang lain. Nah, adik-adik bisa campurkan dengan bantuan tisu apabila memang tidak ingin kotor. Seperti ini. Ya, pakai tisu. Dan satunya lagi, tisu itu fungsinya adalah untuk sebagai alas punggung tangan kita, ya. Seperti ini, supaya gambar adik-adik tidak kotor dengan bercak sisa tangan yang tidak terlapisi. Nah, jadi fungsi dari tisu ini adalah yang pertama adalah untuk membersihkan, ya. Yang kedua adalah untuk membantu mencampurkan warna. Berikutnya adalah untuk melindungi punggung tangan adik-adik. Ya, demikian tips dan trik yang Kak Tri berikan. Oh ya, ini ada beberapa karyanya adik-adik nih yang sudah dikirim. Ada dari Vano, ya, ada dari Vano dari Malang. Ya, terima kasih Vano. Wah, gambarnya bagus sekali. Dan juga ada dari adik-adik dari Darul Ulum, ya, Kemanggisan di Jakarta Barat. Nah, ini adik-adik sudah mau menggambar beberapa bagian. Nah, adik-adik bisa mengirimkan hasil karya adik-adik ke WhatsApp-nya Kak Tri di 0812 8280 5502. Kak Tri tunggu ya. Oke. Selamat menggambar. Selamat berkreasi. Salam adik-adik.